Shalom, selamat malam semuanya, teman-teman terkasih dalam Tuhan. Ya, pertama-tama belum terlambat lah ya, baru tanggal 1 Februari lah. Ya, selamat Nggak ada suaranya Pak Gem. tahun baru buat kita semua. Ya, jadi itu yang paling penting kan sharing firman Tuhan sesuatu yang berbeda malam hari ini. Tapi tiba-tiba waktu saya lagi tadi dengar lagu Roh Kudus gerakan, ada suatu tema yang beda gitu ya. Oleh sebab itu saya coba mau belajar taat sama Roh Kudus aja deh. Ya, saya ingin berbicara tentang panggilan, pelayanan. Nah, upgrade terus gitu ya. Tapi kita semua ya mulai tahun ini coba kita tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari serafim itu terbang bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ayat yang berikutnya, lalu aku berkata, siapakah Tuhan yang betul-betul nyata dan Tuhan yang betul-betul hidup. Nah, teman-teman terkasih dalam Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita, seringkali Tuhan kalau memberikan kita pengalaman spiritual kepada kita, sebetulnya Tuhan bukan hanya ingin menyatakan bahwa dirinya itu ada, tapi Tuhan sebetulnya ingin membawa kita naik lebih tinggi lagi. Nah, dalam kitab Yesaya ini ternyata Tuhan berencana memanggil hambanya Yesaya. Tapi apa yang terjadi? Yesaya selalu berkata dengan keminderannya, dengan dia melihat kekurangannya, dia bilang dalam ayat 5, celakalah aku binasa sebab ini aku seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, dia melihat bahwa dirinya tidak layak. Dia juga ada di bangsa yang tidak layak. Jadi apa alasan dia untuk mau mengikut sang raja, melayani sang raja? Betul nggak? Haleluya. Tapi saya mau katakan, kalau saudara dipanggil oleh Tuhan, sebetulnya bagian kita cuman hanya taat. Sebab saya kasih tahu Tuhan memanggil nama Serafim ini. Kisah ini sebetulnya kita menarik sebuah kesimpulan bahwa melayani Tuhan adalah sebuah panggilan. Haleluya. Tinggal saudara mau meresponi nggak panggilan Tuhan ini dalam hidup saudara, ya kan?
Mari kita lihat sama-sama, saudara terkasih dalam Tuhan. Bahkan anak manusia pun memberi contoh untuk melayani masuk dalam panggilan waktu dia jadi manusia. Matius 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wow, anak manusia yang adalah Yesus pun waktu jadi manusia, dia memberikan teladan untuk dia menerima panggilan tersebut untuk melayani. Haleluya. Masa iya kita yang katanya anaknya, Bapak kita aja melayani gaya hidupnya, masa kita nggak mau melayani, saudara terkasih dalam Tuhan? Nah, sebetulnya apa arti melayani supaya saudara juga tergerak untuk ambil bagian untuk melayani? Ya, terlepas dari kekurangan, terlepas dari masa lalu kita. Tadi kita sudah belajar bahwa Tuhan kalau memanggil, Tuhan sanggup membereskan masa lalu dan menutupi segala kekurangan kita asal kita mau. Nah, jadi apa arti melayani? Yang pertama, melayani artinya bersedia memberi diri untuk menjadi berkat. Haleluya. Ya, Matius 25 ayat 35 sampai 36 dikatakan, sebab ketika aku lapar, beri aku minum. Haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi penjara, karena bagaimana waktu kita bersedia melayani, kita harus bersedia memberi diri kita untuk menjadi berkat. Amin. Haleluya. Jadi kalau saudara mau melayani, jangan saudara selalu berpikir untung rugi. Ya, karena dalam kamus melayani Alkitab nggak ada untung rugi. Saudara melayani artinya memberi diri untuk jadi berkat. Bahkan seringkali kita harus berkorban, saudara terkasih dalam Tuhan. Berkorban waktu, berkorban hati, berkorban pikiran, bahkan juga berkorban harta yang kita punya seringkali kita nabur. Haleluya. Saya udah sering kali diundang pelayanan, ya, selesai pelayanan, ya, persembahannya, persembahan PT, ya, apa persembahan thank you, ya, saudara cuma terima kasih. Ya it's okay, iya kan? Oh kita juga melayani bukan karena persembahan kan? Kita melayani karena kita mau jadi berkat supaya nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Jadi arti melayani yang pertama memberi diri untuk menjadi berkat. Makanya seorang yang mau melayani harus punya standar supaya nggak jadi batu sandungan. Ya, banyak orang cuma semangatnya doang mau melayani tapi nggak punya standar karena nggak ngerti bahwa dirinya harus jadi berkat. Akhirnya bukan jadi berkat malah jadi batu sandungan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua, saudara harus melihat bahwa melayani artinya menerima anugerah Allah, ya. Coba kita lihat sama. Wah, yang mental pagem sekarang ini. Sabar, sabar ya. Sekarang pagem yang mental. Tadi itu terus yang mental. Signal lagi nggak bagus, hujan kali ya. Soalnya tadi gue juga habis ngeles kan sebelum masuk ke sini Mm-mm. itu gurunya aja mental. Iya, Sinyalnya emang gue nggak bagus sih. gara-gara hujan nih nggak wifi kantor, nggak wifi Emang di rumah. tempat lu masih hujan, Kak? Enggak sih, cuma Habis ya itulah hujan itu efeknya tuh loh. biasanya begitu tuh. Biasanya. Kelapa Gading sih udah nggak hujan sih. Hmm. Pokoknya Tapi semenjak nggak hujan, enak masa tuh nggak kalau sih dia mental wifi-nya tuh. lemot. Gue di toko juga susah kalau mau kayak live IG atau kayak Heeh, heeh. gambar gitu ya. Aduh, hujan rintik-rintik masih oke. Hujan gede goodbye langsung. Iya, benar. Agem nggak ngeh kali, dia mental. Jangan-jangan Pak Gu masih kuat banget tapi mental. Iya, dia ngoceh-ngoceh Iya nggak masuk di ada ponsel yang jemaat. lain. Ih dosa lu, Dis. Melayani yang kedua terpental kan tuh. Lu WA dong, lihat di grup. Agem lu mental tahu.
Ini Takut Iya, lagi, dia dia. udah sorry mendadak bilang. mati. Ini lagi coba masuk. Oh, kirain kan dia nggak ngeh deh. Ngomong terus. Oh, dia ngomong terus kayak ada jemaat dia sendiri ngomong sendiri. Ih, dasar Des. Beneran di sini juga wifi lagi itu tuh lagi apa? Makanya gue jarang Menjelang buka pemilu cam, suka disabotase. misal. Kali gitu lagi apa? Boykot. Aduh. Nah, Masuk tuh. oke. Lanjut Pak Kalau Gem. Pri keputus ya. Iya, Oke, nggak saya akan apa-apa. sambung lagi ya, tapi saya mungkin nggak keburu buka materi ini nih, apa namanya PowerPoint. Atau tunggu sebentar nih, kayaknya bisa sebentar ya, teman-teman. Nggak tahu kenapa tiba-tiba mati tadi. Wait, 2 menit ya. Pikir lowbat, tapi nggak taunya nggak lowbat. Malah full baterainya ini, tapi mati. Oke, baik teman-teman, ini kayaknya udah ya. Puji Tuhan. Oke, tadi sampai poin yang keberapa, teman-teman? Dua. Poin yang kedua ya. Oke, saya buka ya. Oke, sudah kebaca? Belum Pak Gem. Udah. Udah. Oke, wait. Dua. Ya, melayani adalah anugerah Tuhan. Ya, 1 Petrus 4 ayat yang ke-11 dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang apa? Dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jadi hal yang kedua yang harus teman-teman tahu kalau mau masuk dalam pelayanan. Melayani itu adalah sebuah anugerah Tuhan. Makanya kalau saudara melayani karena ini anugerah Tuhan, saudara harus memberikan nilai excellent, harus yang terbaik. Nggak peduli yang dilayani di depan 1.000 orang atau cuman 2-3 orang. Haleluya. Seperti Daud menggembalakan domba, 2-3 ekor domba, dia tetap bertanggung jawab. Dia tetap melakukan yang terbaik, beruang pun dia lawan, saudara terkasih dalam Tuhan. Itulah bentuk dari sebuah pelayanan. Haleluya. Banyak sekarang melayani itu cuma pengen tampil, cuma pengen punya nama ya. Tapi saya berdoa buat setiap kita, ayo kita bangun dasar pelayanan yang benar, bahwa kita melihat apa yang Tuhan percayakan dalam kita bisa melayani Tuhan, itu adalah sebagai anugerah Tuhan. Makanya kita harus bisa kembalikan kepercayaan Tuhan tersebut untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, yang ketiga, melayani adalah tanda cinta kita kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-15 dikatakan,
jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita tahu bahwa melayani ini pun adalah perintah Tuhan, karena dia juga memberikan contoh dia melayani. Tadi kita sudah belajar di atas. Jadi kalau saudara bilang saudara mengasihi Tuhan, saudara mencintai Tuhan, pasti saudara ingin ambil bagian untuk menyenangkan hati dia. Karena saudara mencintai dia, ya. Nah, saya sendiri, saya tahu bahwa saya nggak akan bisa pernah balas ya cinta kasih Tuhan kepada saya, kebaikan Tuhan. Tapi sebagai bukti saya juga mengasihi Tuhan, ya saya harus ambil bagian untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan kita terlibat dalam proyek pekerjaan Tuhan, maka hati Bapa kita di surga akan disenangkan. Nah, pertanyaannya dari tiga hal ini, apa itu sebetulnya melayani? Melayani dalam bahasa Yunaninya disebut diakoneo. Artinya to be a servant and attendant, ya. Jadi melayani adalah suatu kegiatan membantu orang lain atau bahkan ya sampai memberikan diri untuk menolong orang lain tersebut. Sampai dalam tanda kutip harus ada pengorbanan. Itu baru melayani. Haleluya. Kita lihat Tuhan Yesus sampai memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk menolong saudara dan saya, untuk saudara mengalami karya penebusan daripada darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Jadi oleh sebab itu ya saudara harus tahu bahwa dasar dari melayani harus dengan yang namanya tanggung jawab. Ya, saudara nggak bisa melayani tanpa tanggung jawab. Sekali saya bilang saya mau komitmen di Komsel teman-teman ini, ya saya harus tanggung jawab. Sampai teman-teman sendiri bilang, ya kayaknya udah cukup deh bro gitu kan. Nah, berarti saya tanggung jawab saya sudah beres gitu saudara ya. Tapi saya respect dengan teman-teman yang ada di sini semuanya tanggung jawab. Khususnya teman-teman pengurus ya. Dari tahun ke tahun nggak kerasa ini kita tahun jalan ke berapa ya Lia? 3 apa 4 ya? Kalau nggak salah, 3 atau 4. Jalan keempat kayaknya ya. 3 kan iya, COVID. iya. Tahun ini 4 deh. Ya, Empat jalan dari tahun keempat. 2020. Ya, ya Ya, 2020. ya, Ika ya dari kita masih banyak sampai tinggal beberapa gerindil. Beberapa kita aja. Tapi kita tetap semangat. Haleluya. Nah, ini adalah semangat pelayan Tuhan sebetulnya. Haleluya. Kita melayani bukan melihat manusia, kita melayani, kita melihat raja kita. Makanya kita lakukan dengan tanggung jawab. Haleluya. Haleluya. Nah, orang yang melayani dengan tanggung jawab terlihat dari motivasinya. Ya, ini dari inti daripada perenungan kita malam hari ini, motivasi kita melayani itu makanya akan tercermin dari sikap kita yang mengasihi. Haleluya. Saudara, motivasi melayaninya nggak akan benar kalau saudara nggak ada sikap mengasihi. Roma 12 ayat 9 sampai 10 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ya, makanya kalau melayani pakai kasih yang pura-pura itu, wah sudahlah. Ya, nggak akan maksimal, saudara, malah jadi batu sandungan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai apa? Saudara. Ya, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jangan gila hormat. Haleluya. Tapi saling memberi hormat, saudara terkasih dalam Tuhan. Jangan gampang tersinggung. Orang yang saling memberi hormat, saling menghargai satu sama lain. Nggak gampang tersinggungan. Kalau tersinggungan artinya orang tersebut masih bukan memberi hormat tapi pengen dihormati terus. Ada cenderung maaf karakter sombongnya di situ. Haleluya. Dan itu nggak sesuai menjadi pelayan Tuhan. Yuk kita rubah motivasi kita. Yang pertama kita harus punya sikap dulu untuk mengasihi siapa saja yang datang untuk kita layani dalam Komsel ini. Layanilah saudara terkasih dalam Tuhan yang datang ke gereja di mana saya menggembalakan, ada yang bilang, Pak Gembala itu kayaknya baru keluar dari penjara. Saya nggak bedain. Pak Gembala itu kayaknya jobless loh, dia nggak punya kerjaan. Saya nggak bedain, haleluya. Walaupun setelah itu dia ketemu saya, dia minta bantuan dan lain sebagainya. Sudah kita minta hikmat Tuhan. Tapi saya nggak pernah, oh dia kayaknya bakal bikin apa susah nih.
dia bakal minta-minta, minjem-minjem nih gitu kan. Ya udahlah saya deketin yang orang kaya aja nggak bikin pusing. Nggak begitu dong saudara. Haleluya. Bukan soal bentuk materinya. Tapi kita belajar mengasihi jiwanya. Karena itu jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Yang setuju bilang amin. Haleluya. Ya. Yang kedua, motivasi kita dalam melayani tercermin dari kita yang memiliki roh yang menyala-nyala. Haleluya. Kalau motivasi benar, pasti saudara rohnya selalu menyala-nyala. Kalau motivasi saudara tidak benar, itu yang membuat roh saudara akhirnya semakin nyalanya itu pudar. Haleluya. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, saya banyak menyaksikan banyak orang yang awalnya bilang saya mau melayani, tapi berjalan dengan waktu mereka berguguran. Kenapa? Karena bukan motivasi melayaninya yang benar, tapi mereka motivasinya di dalam komunitas itu akan ini, akan itu. Makanya waktu dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Haleluya, maka dia mundur. Kenapa? Karena memang dasarnya rohnya itu nggak menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Tapi orang yang taat, setia dalam melayani Tuhan, percayalah, tes coba. Orang tersebut pasti punya roh yang menyala-nyala karena motivasinya dia benar. Dia bukan melihat manusia, bukan melayani manusia, bukan melayani hamba Tuhan, tapi dia sedang melayani Raja yang hidup dan Tuhan tempatkan di situ. Haleluya, haleluya. Ya, yang ketiga, motivasi yang benar kita dalam melayani Tuhan. Kita dalam melayani bukan berarti kita nggak punya pergumulan hidup, ya kan? Haleluya. Mungkin dalam kita melayani kita juga bisa kena sakit, ya ada keluarga kita yang ada problem dan lain sebagainya. Bisa, saudara terkasih dalam Tuhan. Bukannya kita melayani semua mulus-mulus, enggak, saudara. Justru kita sedang, ya saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali waktu kita melayani Tuhan mau menguji kita untuk kita dibawa naik level. Makanya Roma 12 ayat 12, motivasi ciri pelayan Tuhan yang benar. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Seseorang yang melayani dengan benar motivasinya, walaupun sedang dalam pergumulan, dia memiliki ketabahan, sekalipun dalam kesesakan atau dalam proses kehidupan. Haleluya. Dia nggak gampang bilang, nyerah, nggak akan mundur, nggak akan ninggalin pelayanan. Ini baru keren, motivasinya benar, saudara. Haleluya. Yang keempat, saya akan selesai ya. Yang keempat, Roma 12 ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ayat ini mengajarkan kita sebagai pelayan Tuhan yang punya motivasi benar, kita harus punya kemurahan hati. Haleluya. Sebab cuman orang yang mau punya empati kepada orang-orang sedang dalam kekurangan, orang-orang mau memberikan tumpangan di saat dia nggak punya tempat tinggal. Itu orang-orang yang punya generosity, orang punya kemurahan hati. Dan sebetulnya itu harus ada di setiap kita yang adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Haleluya. Saya percaya kalau motivasi kita dimulai dengan generosity, kemurahan hati, saudara kita akan bisa ya dipertemukan dengan orang-orang yang kita akan bisa menjadi saluran berkat. Salah seorang pemimpin gereja kami di Bali, dia sampai hari ini kemarin saya ke rumahnya, dia senior saya, ya namanya Pendeta Frankie Utana, dia selalu membawa anak-anak jalanan ke rumah dia. Bahkan yang dari bekas penjara, yang putus sekolah, dan hari ini sudah banyak yang jadi gembala dari tempat dia, sudah jadi banyak yang jadi pendeta, sudah banyak yang jadi ya orang-orang hebat karena dia sekolahin dari yang bukan apa-apa sampai ada yang S1, ada S2, S3, dan mereka ketemu destininya. So, dimulai dari satu orang hamba Tuhan ini yang punya kemurahan hati, mau nampungin mereka semua dengan motivasi yang benar. Akhirnya Tuhan memakai dia untuk mencetak generasi-generasi yang luar biasa. Yang dunia melihat menjadi sampah, tapi dia bisa rubah menjadi orang-orang yang luar biasa di pemandangan Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, ya, motivasi yang benar ialah Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Motivasi yang kelima yaitu berani memberkati dikala disakiti.
Saudara, jadi hamba Tuhan biasa diomongin. Jadi hamba Tuhan biasa difitnah. Ya, tapi kalau motivasi saudara benar, ya sudah. Kita nggak bisa nutup mulut semua orang. Tapi ayo kita balas mereka dengan kita memberkati mereka. Saya percaya waktu kita memberkati mereka, mereka juga punya pertanggungjawaban sama Tuhan kok. Kita siapa? Kita nggak usah membalas lah. Pembalasan cuma milik Tuhan. Haleluya. Saya percaya Tuhan sanggup menjamah orang-orang yang menjahati dan Tuhan bisa merubah mereka seperti Tuhan juga memanggil kita dan merubah kita sampai kita menjadi pelayan Tuhan. So, pesan saya 2024, ayo jangan kendor dan ambil bagian untuk terus maju dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Baik, teman-teman terkasih.